Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Aini ya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Bagaimana mengubah suatu pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, ingat nggak kalian tentang nilai tempat pada bilangan cacah? Ini adalah dibacanya 4574, di mana 4 merupakan ribuan, 5 merupakan ratusan, 7 merupakan puluhan, dan 4 merupakan satuan. Nah, jika nilai tempatnya berarti 4 merupakan 4 kali 1000, yaitu 4000. Nolnya berarti 3 ya. 5 kali 100 sama dengan 500. Nolnya 2. 7 kali 10 sama dengan 70. Nolnya 1. 4 dikali 1 sama dengan 4. Bagaimanakah dengan desimal? Ini dibacanya apa, anak? Bukan. Ini dibacanya bukan 12,67, tetapi dibacanya adalah 12,67. Satunya ini adalah ribuan, duanya ratusan, ini koma, 6 merupakan 6 seperpuluhan 6 kali, 7 merupakan 7 seperratusan. Kenapa seperti itu? Karena jika suatu bilangan di tengahnya koma, maka semakin ke kanan dia semakin besar. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Tapi kalau sebelah kanan koma, ini jadi semakin kecil. Jadi per 10, per 100, dan per 1000. Perhatikan contoh berikut. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal atau sebaliknya. Nah, cara pertama di sini cari terlebih dahulu pecahan yang senilai penyebutnya yang berbasis per 10, per 100, per 1000, atau dan sebagainya. Contoh 1 per 2. 1 per 2 berapa ya desimalnya? Nah, 1 per 2 kita cari dulu basis per 10-nya. Nah, basis per 10 dari 2 itu adalah 5. Atau 10 dibagi 2 itu adalah 5 ya. Jadi atas dan bawah sama-sama kita kali 5. 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ditulisnya adalah 0,5. Per 10-an ada angka 1, angka di belakang koma. Ditulisnya jadi 0,5. Contoh kedua adalah 1 per 4. 1 per 4, kita cari basis per 10-nya. Nah, basis per 10-nya itu kan tidak ada ya dari 1 per 4, dari 4-nya ini. Jadi kita cari nilai per 100-nya. Basis 10 dari 4 adalah 100 dibagi 4, itu adalah 25. Jadi masing-masing atas kali bawah kita kali, atas kali 25, bawah kali 25. 1 kali 25 sama dengan 25, 4 kali 25 sama dengan 100. Jadinya 25 per 100. Nah, ditulisnya adalah 0,25. Di belakang koma ada 2 angka ya. Nah, contoh ketiga adalah 3 per 8. 3 per 8 diubah menjadi per 10. Itu tidak ada ya. Diubah menjadi per 100 tidak ada. Diubah 1000, nah diubah 1000 bisa. Masing-masing dikalikan dengan 125. Jadi atas kali 125, bawah dikali 125. 3 kali 125 adalah 375. 8 kali 125 adalah 1000. Nah, ditulisnya adalah 0,375. Di sini di belakang koma itu ada 3 angka ya. Menjadi per 1000. Oke. Sampai sini sudah paham? Atau kita lihat cara kedua ya. Nah, perhatikan pecahan yang penyebut persepuluhan mempunyai 1 angka di belakang koma. Pecahan yang penyebutnya perseratusan mempunyai 2 angka di belakang koma. Dan pecahan yang penyebutnya perseribuan mempunyai 3 angka di belakang koma dan seterusnya. Oke, cara kedua, membagi pembilang dengan penyebut dengan cara pembagian susun ke bawah. Contoh dari 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8, dan 1 per 3 ke dalam bentuk desimal. 1 per 2. Nah, 1 merupakan pembilang, 1 di dalam rumah dan 2-nya di luar ya. Karena 1 tidak bisa dibagi 2, maka kita tambahkan 0. Nah, 0 ini yang di belakang kita tarik ke atas, jadi 0, koma. Nah,
2 kali berapa menjadi 10? Itu adalah 2 kali 5. Nah, 2 kali 5 10 ya, taruh 10 di angkanya itu sama dengan 0. Maka hasilnya 0,5. Lanjut, 1 dibagi 4. 1 di dalam, 4-nya di luar. Nah, 1 kan tidak bisa dibagi 4. Kita tambahin 0 angka 1. Karena kita nambah 0, berarti kita taruh 0 di atas ya. 0, karena 10 masih tidak bisa dibagi 4, kita tambahkan 0-nya 1 lagi. Oke. Nah, 4 kali berapa jadi 10? 4 kali 2 ya. Taruh di bawahnya 8. 10 kurang 8 itu sama dengan 2. 2 bagi 4 bisa? Tidak bisa. Kita tambahkan 0 lagi. Nah, 4 kali berapa menjadi 20? 4 kali 5. 4 kali 50 ya. Hasilnya 0. Jadi hasilnya 0,25. Soal nomor 3. 1 bagi 8. 1 dibagi 8 tidak bisa. Jadi kita tambahkan 0. Karena kita pinjam 0, maka di atas kita kasih 0, lalu kita kasih koma karena kita sistemnya adalah meminjam. Kemudian 8 kali berapa yang mendekati 10? 1 ya, tulis berarti 1 kali 8 8. Kita kurang 10 kurang 8 sama dengan 2. 2 bagi 8 apakah bisa? Tidak bisa. Kita turunkan 0-nya. Nah, 20. 8 kali berapa menjadi 20? Yang mendekati adalah 2. Berarti 8 kali 2 itu sama dengan 16. Lalu kita kurang 20 kurang 16 itu adalah 4. 4 bagi 8 bisa? Tidak bisa ya. Tidak bisa, kita kasih 0 lagi. Nah, 8 kali berapa yang mendekati 40? Itu adalah 5. Jadi 8 kali 5 40, habis 0. Oke, yang terakhir adalah 1/3. Oke, 1/3. 1 di dalam, 3-nya di luar. 1 bisa dibagi 3? Tidak bisa kan? Kalau tidak bisa, kita tambahkan 0. Karena kita pinjam 0, berarti di atasnya kita kasih 0, nah, angka yang pertama kan adalah 10. 10. 3 kali berapa yang mendekati 10? Ya, 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. 10 kurang 9 adalah 1. Nah, 1 kan nggak bisa ya. Dibagi 3 kita pinjam 0. Karena kita pinjam 0, di atas kita kita pinjam 0 kan? Kita pinjam 0, berarti 3 bagi 10 bisa? Ya, yang mendekati adalah 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Karena masih ada 0 lagi, kita turunkan lagi. 10 kurang 9, 1. Tidak bisa ya. Tidak bisa, kita pinjam 0 lagi. Nah, yang mendekati berapa? 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, dan seterusnya. Karena ini bilangannya sama, di belakang koma 0,333, maka kita tulis di belakang koma 2 angka saja, yaitu 0,33. Sampai sini jelas? Atau kita ulang lagi ya di cara pertama. Nah, cara pertama ini adalah yang paling mudah ya. Nah, kita bikin 1/2 itu adalah per 10. Nah, per 10, karena per 10 berarti kita tulis di sini di belakang koma strip 1 angka ya, kita tambahin angka 5. Nah, 5-nya masuk berarti 0,5 ya. Nah, di belakang koma kan adalah 1 angka di belakang koma per 10, jadi adalah 5/10. Lanjut. Oke, sebaliknya bagaimana mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa? Lihat cara pertama. Dengan mengubah desimal ke bentuk pecahan per 10, per 100, dan per 1000, kemudian ubahlah menjadi pecahan yang paling sederhana. Contoh, 4,7, 0,47. Oke, 0,7 itu adalah 4/10 ditambah 7/100. 4 merupakan nilai tempat persepuluhan, 7 merupakan nilai tempat ratusan. Jadi 4 dikali 7 jadi maaf, 4 itu jadikan puluhan ya, jadi 40. 7 merupakan satuan, 7 jadi 4
10 tambah 7 sama dengan 47 per 100. Jadi pecahannya adalah 47 per 100. Lanjut 0,025. 0,025. Oke, di ini di belakang koma adalah 3 angka ya. Oke, 3 angka menjadi 25 per 1000. 25 per 1000 itu sama dengan, kalau kita jubarkan menjadi 2 adalah puluhan 20, 5 adalah satuan 5. Nah, 20 tambah 5 adalah 25 per 1000. Atau cara kedua, perhatikan contoh berikut. 0,47 itu sama dengan 47 per 100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma kita buat pecahan per 100. Lalu 0,025 itu di belakang koma adalah 3 angka, jadi per 1000. Oke, kita ambil angka bilangan penyebutnya ada 25, jadi 25 per 1000. Nah, sekarang mengubah pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya. Persen artinya per 100. Pecahan biasa yang penyebutnya 100 diberi nama persen dan dilambangkan dengan persen. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, berarti kita harus menentukan penyebutnya itu kita ubah menjadi per 100. Contoh, ubahlah 3 per 4 dan 2 per 5 ke dalam persen. 3 per 4. 3 per 4 supaya menjadi per 100, itu adalah kita kali 25. Jadi, atas dan bawah kita kali 25. Atas kali 25, bawah kali 25. 3 kali 25 adalah 75. 4 kali 25 adalah 100. Jadinya 75 per 100 dan ditulis 75%. Contoh soal nomor 2 adalah 2 per 5. 2 per 5, 5 kali berapa jadi 100? Ya, 5 kali 20. Dapat dari mana 20? Bisa juga kalian mencarinya 100 dibagi 5, 20. Nah, atas kali 20, bawah juga kali 20 ya. Berarti 2 kali 20 sama dengan 40. 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi sama-sama dikali 20. 2 kali 20, 40. 5 kali 20, 100. Hasilnya adalah 40%. Nah, bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa? Kita lihat 25% itu sama dengan 25 per 100. Oke. 25 bagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 12,5%. Nah, pecahan biasanya adalah 125 per 100. Oke. Atau 12,5 per 100. Ini kita masing-masing kita bagi. 12,5 bagi 12,5 1. 100 bagi 12,5 sama dengan 8. Ingat 25 dan 100 adalah 25 FPB-nya. Untuk itu 25 kita gunakan sebagai bilangan pembagi, pembilang dan penyebut pecahan yang akan kita sederhanakan. Nah, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi campuran? Nah, mengubah pecahan biasa yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Ingat ya, pecahan campuran itu pembilangnya selalu lebih besar dari penyebutnya. Nah, kita lihat, ubahlah pecahan 14 per 5 menjadi pecahan campuran. Hasil bagi dari 14 bagi 5 adalah 2, sisanya 4. Sehingga kita tulis 24 per 5 atau dengan cara bersusun. Kita lihat, 14 di dalam, 5-nya di luar ya. 14 bagi 5 adalah 2. 5 kali 2 sama dengan 10. 14 kurang 10 adalah 4. Nah, 4 ini adalah sisanya. 2 ini adalah hasilnya. Jadi, 2 hasilnya ini kita taruh di sebelah sini. 4 kita tarik ke atas sebagai pembilang dan 5-nya adalah penyebut. Jadi, dibacanya 24 per 5. Lanjut, bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, langkahnya adalah kebalikan dari mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campurannya, itu dengan cara mengkalikan. 2 per 3 itu sama aja 2 ditambah 2 per 3. Di mana 2 kali 3 itu sama dengan 6. Ya. Kemudian kita tambah 2. Jadi 6 tambah 2, 8 per 3. Atau 2 per 3 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2.
2 kali 3 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8. Sama ya hasilnya, jadi 8/3. Nah, terima kasih. Jika kalian belum paham, tanyakan kembali ya.